Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Komar Rimbawe dengan NIM 076. Saya adalah mahasiswa dari program studi ilmu keperawatan dan professional nurse dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang SIK. Apa itu SIK? SIK adalah Sistem Informasi Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi PHP MiAdmins. Nah, di sini saya akan menjelaskan digitalisasi dalam perawat untuk mengunggah atau mengupload data pasien maupun dokter maupun rawat jalan. Yang pertama, langsung saja kita ke kolom pertama adalah jenis tabel perawat. Di sini kita menggunakan nama tabel adalah perawat, lalu di sini adalah tambah. Ini adalah penambahan kolom. Di sini sudah ada 6 kolom, jadi kita tidak usah menambahkan kolom lagi. Lalu yang pertama ada perawat underscore ID, yang kedua ada perawat underscore nama, perawat underscore JK tulis kelamin, perawat underscore alamat, perawat underscore nomor HP, dan perawat underscore tanggal lahir. Nah, di sini mohon diperhatikan, di sini saya menggunakan car, di sini kita menggunakan var di sini saya menggunakan enum. Nah, di sini kita menggunakan text, di sini kita menggunakan begin dan date. Di mana pada ID kita adalah menggunakan 6 digit. Nah, 6 digit ini adalah kita menggunakan nama kita sendiri, nama pendek boleh, yang sesuai nanti boleh, kalau misalkan diubah lagi menjadi 10 digit boleh. Yang kedua adalah perawat underscore nama. Di sini kita menggunakan 50 digit. Di sini kita meng-up nama si perawat tersebut. Nah, pada perawat ID ini, mohon maaf itu terjadi kesalahan. Di sini adalah ID perawat. Lalu adalah perawat JK tulis kelamin, laki-laki atau perempuan. Perawat alamat, nanti kita diisikan sini sesuaikan saja dengan alamat kita masing-masing. Setelah itu di sini adalah perawat nomor HP, kita menggunakan BGuide. Di sini kita boleh isikan 13 digit nomor HP. Setelah itu tanggal lahir bisa digunakan di sini 9 atau 10. Kita menggunakan 10 saja ya. 10. Setelah itu jika sudah lengkap bisa di save atau simpan di sini. Baik, tidak kena, mohon maaf ada kesalahan jaringan. Tadi di sini sudah saya simpan. Di sini adalah ada kolom perawat. Bisa dilihat di sini terdapat kolom perawat. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat kolom spesialis. Nah, pada kolom spesialis ini kita hanya membutuhkan 2 kolom saja. Bisa kita lihat di sini, kita ketik atau klik baru atau new. Setelah itu akan muncul 4 kolom seperti ini. Karena 4 kolom kita hanya menggunakan 2. Kita di sini bisa menggunakan minus 2 seperti ini ya, minus 2. Lalu kita klikkan, akan menjadi 2 kolom saja. Di sini setelah itu kita menggunakan, di sini kita ketik spesialis. Lalu di sini tidak perlu karena sudah tadi kita lakukan pengurangan kolom. Lalu langsung saja kita di sini buat pada kolom yang pertama itu adalah ID underscore spesialis. Di sini kita gunakan char. Di sini kita gunakan char, oke? Char, lalu di sini kita gunakan 20. Nah, di sini maksudnya 20 digit. Di sini adalah kita untuk nanti kalau kita mengupload ID si spesialis, kurang lebihnya adalah 20 digit. Setelah itu, di sini kita gunakan penyortirannya, kita gunakan adalah UFT 8MB4. Kita terus saja ke bawah. Setelah itu UFT 8MB4 underscore general underscore C. Kolom yang kedua kita gunakan adalah nama underscore spesialis. Oke. Di sini kita gunakan varchar. Di sini kita gunakan 50 digit. Nah, setelah itu kita di sini penyortirannya kita gunakan sama UFT 8MB4 ya, kita tarik di bawah. Nah, lewat tadi. Nah, ini dia UFT 8MB4 underscore general underscore C. Oke. Lalu kita bisa simpan.
cukup mudah di sini untuk kolom spesialis. Nah, lalu di sini kita sudah terlihat ya, sudah terlihat ini adalah kolom spesialis yang terisi di bawah kolom perawat. Setelah itu kita lanjutkan kolom baru. Kolom baru kita masuk ke rawat jalan. Nah, di rawat jalan ini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita menggunakan 8 tabel. Kita sebelumnya kita isikan dulu di sini rawat jalan atau bisa disingkat dengan RJ underscore S. Ya, di sini karena dia sudah ada 4 kolom, lalu kita di sini tinggal tambahkan lagi 4. Lagi 4 kita tambahkan. Baik, terlihat di sini kita ketikkan RJ underscore S. Nah, di sini kita gunakan teks ya. Di sini kita gunakan teks. Lalu di sini kita gunakan Latin 1 underscore Swedish underscore C. Udah tolong deh baterai deh. Setelah itu lanjut ke kolom yang kedua, kita gunakan RJ underscore. Setelah itu kita di sini gunakan teks lagi. Teks. Setelah itu kita gunakan sama Latin 1 underscore Swedish underscore C ya. Kita gunakan yang sama. Kolom yang ketiga kita di sini bisa memasukkan RJ rawat jalan RJ underscore A ya. Di sini kita gunakan A atau bisa diganti oleh kapital juga boleh RJ A. Kita di sini menggunakan teks sama. Setelah itu di sini kita menggunakan sama Latin 1 underscore Swedish underscore C ya. Kita gunakan yang sama. Nah, pada kolom yang keempat, lalu kita buat RJ underscore P. RJ underscore P. Lalu di sini kita gunakan juga teks. Ya. Nah, di sini kita gunakan teks. Teks. Setelah itu di sini kita gunakan Latin 1 Swedish underscore C ya, sama seperti yang 3 kolom yang teratas. Baik, setelah itu lalu kita masuk ke RJ berat badan lewat jalan underscore berat badan atau kita singkat dengan BB biar lebih efisien. Nah, itu kita gunakan INT tetap tidak diganti ya. Kita kosongkan. Lalu di sini kita buat RJ underscore tensi. Kosongkan. Nah, itu kita RJ panas tubuh. RJ underscore panas tubuh. Setelah itu di sini kita isikan 4, lalu di sini kita isikan 11, dan di sini kita isikan 7. Kita turunkan. Yang terakhir, kita gunakan RJ underscore alergi. Apakah pada pasien terdapat alergi? Alergi. Kita di sini gunakan teks ya. Kita gunakan teks. Setelah itu kita isikan di sini Latin 1. Kita isikan Latin 1 Swedish C. Oke. Lalu kita simpan. Kita simpan di bawah. Ya, kita simpan, memproses. Ya. Di sini sudah terdapat RJ underscore S ya, teman-teman ya. Di sini sudah ada RJ underscore S. Setelah itu kita lanjutkan ke
rawat jalan tanda vital. Atau kita naikkan ke pasien terlebih dahulu juga bisa ya. Kita klik baru lagi atau new. Kita buat yang pasien terlebih dahulu. Kita tuliskan pasien. Pasien menggunakan 6 kolom. Mesti sudah ada 4 kolom. Kita tambahkan lagi 2 kolom. Kita tambahkan lagi 2. Menjadi 6 kolom. Baik, di sini kita bisa ketikkan no RM. No RM. Kita gunakan chart. Kita gunakan chart. Setelah itu kita isikan di sini 6. 6 lalu di penyortiran kita isikan UTF 8. Di bawah General C. Yang kolom kedua kita gunakan adalah nama. Di sini namanya adalah nama pasien. Kita gunakan varchar. Kita isikan varchar. Di sini kita isikan 50 digit. Siapa tahu nama pasiennya panjang, bisa diisikan 50 digit. Di sini kita buat pada penyortiran adalah UFT 8 sama seperti yang di atas. General C. Setelah itu kolom yang ketiga, kita lanjutkan ke JK, jenis kelamin. Kita menggunakan enum. Sama seperti yang di awal, kita gunakan enum. Di sini kita isikan laki-laki perempuan. Lalu di sini kita isikan UFT 8 juga, sama seperti yang di atas. Oke. Kita isikan General C. Setelah itu pada kolom keempat, kita lanjutkan ke tanggal lahir. Tanggal lahir. Ini adalah tanggal lahir pasien, kita buat date. Oke, date. Ya, setelah itu di sini kita bisa kosongkan. Lalu di sini juga kita kosongkan ya di penyortirannya. Alamat, di sini alamat. Lalu kita gunakan teks. Setelah itu kita pakai sama UFT MB4. Oke. Kita isikan. Setelah itu yang terakhir kita buat no HP. No HP di sini kita gunakan big guide. Oke, kita gunakan big guide. Kita gunakan big guide. Kita cari big guide, ya, big guide. Lalu di sini kita isikan 20. Yang nomor HP bisa 20 atau 13 ya. Lalu setelah itu kita save. Atau kita simpan. Ya. Kita menunggu. Ya, sudah tersimpan. Sini sudah ada pasien. Ya, sudah terdapat kolom pasien. Lalu kita lanjutkan saja ke rawat jalan tanda vital. Kita klik baru. Nah, di sini cukup banyak pada rawat jalan tanda vital. Kita menggunakan 15 kolom. Karena sini sudah terdapat 4, kita tambahkan lagi 11. Kita tambahkan lagi 11. Lalu di sini kita buat rawat jalan underscore TTV boleh, atau kita singkat tanda vital boleh, atau TTV boleh. Kita buat TTV saja. Setelah itu kita kirim. Lalu akan muncul 15 kolom seperti ini. Lalu kita buat RJ. RJ rawat jalan underscore registrasi. Kita gunakan char di sini teman-teman ya. Kita gunakan char. Kita cari char. Ya. Setelah itu panjangnya kita hanya buat 6 saja ya. Nomor registrasi cukup 6 digit. Pada penyortiran kita buat UF seperti tadi ya. Kebanyakan kita akan menggunakan
UFT 8 MB 4. Ya, setelah itu lanjut ke kolom yang kedua, RJ kesadaran. RJ underscore kesadaran. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan pause, nanti saya akan memperlihatkan jika kolom sudah terjadi, oke? Silakan teman-teman menunggu sebentar. Baik teman-teman, setelah mengisi beberapa tabel, inilah adalah cuplikan tabel-tabel tersebut. Dari pertama adalah RJ registrasi, RJ kesadaran, RJ CSE, RJ GSV, RJ GSM, RJ Sisto, RJ Diasto, RJ PB tinggi badan, RJ berat badan, RJ nadi, RJ nadi irama, RJ nadi kekuatan. Nah, di sini kita sudah menerangkan ya teman-temannya, bisa dilihat atau bisa diperhatikan secara detail agar jika teman-teman salah itu akan fatal ya. Mohon diperhatikan masing-masing jenis, panjang atau nilai, bawaan dan penyortiran pada tabel-tabel tersebut. RJ registrasi kita menggunakan char, panjang atau nilai 6. Penyortiran kita menggunakan UTF 8 EB4 underscore general underscore C. Begitu juga seterusnya, teman-teman bisa lihat di layar ini. Oke, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita sudah lihat di sini, sudah beberapa yang sudah tercantum ya di sebelah kiri saya ini. Sudah beberapa yang tercantum. Mungkin dari teman-teman saya hanya bisa menyampaikan sekian dari pemaparan saya tentang materi etika, sistem informasi, keperawatan, tentang digitalisasi, penguploadan atau meng-up data pasien spesialis lewat jalan yang ada di rumah sakit maupun dari tempat-tempat kesehatan lainnya. Baik, akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan maupun perbuatan yang sekurangnya tidak mengenakan di hati teman-teman semua. Dan saya ucapkan selamat belajar juga untuk kita semua dan semoga kita semua memahami atau bisa mengikuti di era digitalisasi. Dan kita sebagai mahasiswa juga harus tetap optimis untuk kemajuan teknologi bangsa Indonesia. Hidup mahasiswa, saya tutup dengan selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, sebelumnya selamat malam semua teman-teman. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan foto kamera karena ada kendala sinyal. Nah, tadi di materi yang pertama saya sudah menjelaskan tentang keenam kolom tersebut. Maka sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menginsert dari kolom spesialis. Nah, teman-teman bisa memperhatikan di sini kita sudah masuk ke dalam kolom spesialis. Nah, di sini kita langsung saja mencari insert. Nah, di sini sudah tertera ID, kita pakai ID-nya 0076 ya. Lalu nama spesialisnya siapa, kita masukkan saja nama kita. Setelah itu lalu kita go. Nah, setelah ini akan muncul seperti ini. Lalu teman-teman bisa klikkan browse. Nah, setelah itu akan tertera seperti ini ya teman-teman ya. ID nomor spesialis itu adalah 00076. Lalu nama dari spesialis itu adalah Iko Mangarimbawa. Ini sudah tertera di sini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa mempraktikkan untuk menginsert dari masing-masing tabel yang sudah saya berikan di awal, dari dokter, pasien, dan maupun spesialis dan perawat. Mungkin teman-teman bisa mempraktikkan dengan cara yang sama. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih.